Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naulia. Saya akan menjelaskan mengenai foton. Foton adalah partikel dasar pada gelombang cahaya. Energi sebuah foton adalah energi terkecil yang dimiliki suatu gelombang cahaya dan dapat dihitung dengan persamaan berikut. E sama dengan Hf, di mana H adalah konstanta Planck dan F adalah frekuensi gelombang cahaya tersebut. Efek fotolistrik adalah sebuah fenomena di mana cahaya menumbuk sebuah permukaan logam tertentu, sehingga menyebabkan elektron terlepas dari permukaan logam. Elektron yang terlepas tersebut disebut fotoelektron. Besarnya energi kinetik yang dihasilkan oleh efek fotolistrik tersebut dapat dihitung dengan rumus E sama dengan E dikali V0, di mana E adalah muatan elektron dan V0 adalah potensial henti. Kemudian, rumus teori kuantum efek fotolistrik, kita dapat mencari energi kinetiknya dengan rumus E sama dengan Hf kurang V, di mana H adalah konstanta Planck, F frekuensi foton, dan P adalah fungsi kerja dengan satuan EV. Kemudian ada frekuensi ambang, di mana ketika frekuensi cahaya berada di bawah frekuensi ambang, maka tidak ada fotoelektron yang terlepas. Rumus untuk mencari frekuensi ambang adalah F0 sama dengan P per H. Maka berdasarkan dua rumus di atas, energi kinetik maksimum adalah H dikali selisih F dan F0. Juga kita dapat mencari panjang gelombang ambang, yaitu lambda 0 sama dengan C dibagi frekuensi ambang, atau Hc per Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Fikri Ranjabi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang momentum foton. Oke, jadi di sini Einstein memperluas konsepnya mengenai kuanta cahaya atau foton, di mana kuantum cahaya juga memiliki momentum linear dan dirumuskan P, yaitu Hf per C, di mana F per C adalah lambda, sehingga rumus momentum foton adalah H per lambda. Langsung saja di sini adalah dilakukan percobaan Compton, di mana mengukur intensitas panjang gelombang dengan sudut pancarnya. Di sini adalah alat uji Compton. Dapat lihat di sini adalah sinar berkas X dipancarkan terhadap suatu target yang merupakan karbon. Di sini sinar memiliki panjang gelombang 71,1 pikometer. Kemudian sinar X tersebut terpancar kembali dari karbon dengan sudut pancar tertentu dan ditangkap oleh detektor. Detektor ini mengukur intensitas dari pancaran sinar X dan panjang gelombangnya. Nah, di gambar 4 ini dapat dilihat adalah hasil dari percobaan Compton tersebut, di mana terdapat variabel intensitas dan sudut. Di sini hasilnya dapat dilihat bahwa delta lambda yang dinamakan pergeseran Compton berbanding lurus dengan besarnya perbesaran sudut. Di sini pergeseran Compton adalah jarak di mana antara dua puncak dengan intensitas yang tinggi. Dapat lihat di sudut 0 derajat, delta lambdanya tidak ada, di 45 derajat muncul sedikit, dan di sudut 135 derajat, delta lambdanya menjadi sangat panjang. Kemudian di gambar berikutnya adalah, di sini adalah sinar X dipancarkan terhadap elektron. Kemudian di gambar B ini, sinar X tersebut melewati elektron dengan sudut 0 derajat. Pada peristiwa ini tidak ada energi yang ditransfer. Di gambar C ini, sinar X ini terpancar dan elektron juga terpancar. Di sini terjadi peristiwa tumbukan, di mana energi ini ditransfer. Kemudian pancaran dari sinar X ini dinamakan C, dengan pancaran sinarnya juga memiliki panjang gelombang lambda aksen. Di sini lambda aksen memiliki panjang yang lebih besar daripada lambda awalnya. Oke, kemudian di D ini sinar X tersebut dipancarkan kembali dengan sudut 180 derajat, dia dipantulkan kembali. Nah, di sini peristiwa tersebut mengakibatkan transfer energi maksimum. Kemudian dari gambar-gambar yang tadi sudah ditampilkan, dilakukan perhitungan matematis dan disimpulkan bahwa nilai delta lambda atau pergeseran Compton tadi adalah H per M kali C dikali 1 min cos theta, di mana H per MC adalah panjang gelombang Compton. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek Compton. Jadi ceritanya seperti ini, kita memiliki sebuah elektron yang kemudian akan disinari dengan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu, di sini lambda. Nah,
Sesuai dengan sifat gelombang yang telah kita pelajari, seharusnya hamburan dari gelombang ini akan memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang sama dengan panjang gelombang awal. Nah, tapi didapati tidak demikian, panjang gelombangnya berbeda. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata elektron ini juga terhambur dengan kecepatan v ke sana. Nah, oleh karena itu diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, foton ini ternyata bertindak sebagai partikel yang memiliki momentum, sehingga terjadi perpindahan energi dan juga perpindahan momentum. Dan juga berlaku hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum. Nah, sebelum tumbukan, elektron di sini diam, sehingga momentum awalnya 0, dan energi awalnya m0 kali c kuadrat. Sedangkan untuk foton, momentum awalnya seperti yang kita bahas tadi adalah h per lambda, dan energinya adalah hc per lambda. Setelah tumbukan, elektron memiliki kecepatan v yang besarnya kurang dari kecepatan cahaya c, sehingga elektron akan memiliki momentum akhir, yaitu m0v, dikali dengan cos alpha, ini adalah faktor untuk sumbu X, dan yang ini sin alpha itu adalah faktor untuk sumbu Y ya, dan juga dikali dengan gamma, yaitu faktor Lorentz. Kenapa? Karena ini bekerja di kerangka relativistik, seperti itu. Sedangkan untuk foton, momentum akhirnya adalah H per lambda aksen, dikali dengan cos V, sama ini adalah faktor untuk sumbu X, dan plus H per lambda aksen, dikali dengan sin V. Ini adalah faktor untuk sumbu Y. Nah, untuk energi akhir, foton memiliki energi Hc per lambda aksen, dan untuk elektron adalah gamma dikali m0 c kuadrat. Nah, karena berlaku hukum kekalahan energi, maka energi awal akan sama dengan energi akhir. Dengan mensubstitusikan variabel ini dengan persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, maka diperoleh persamaan baru seperti ini. Sedangkan untuk hukum kekalahan momentum, momentum awal akan sama dengan momentum akhir, untuk sumbu X akan berlaku bersamaan seperti ini, dan untuk sumbu Y akan berlaku bersamaan seperti ini. Nah, setelah melakukan analisis untuk ketiga persamaan ini, diperoleh rumus umum pergeseran Compton sebagai berikut, yaitu delta lambda atau lambda akhir kurangi lambda awal sama dengan H atau konstanta Planck dibagi M0 massa elektron kali C kecepatan cahaya dikali dengan 1 min cos V, yaitu V adalah sudut hembur yang ini. Saya akan menjelaskan tentang elektron dan partikel sebagai gelombang. Pertama, kita mengetahui bahwa cahaya dapat bersifat sebagai gelombang karena eksperimen double slit. Kemudian kita juga mengetahui bahwa cahaya dapat bersifat sebagai partikel karena telah dilakukan percobaan efek fotoelektrik. Nah, kita mendapatkan rumus yaitu lambda atau panjang gelombang sama dengan H konstanta Planck dibagi dengan momentum foton. Nah, pada tahun 1924, Louis de Broglie dia mengamati bahwa suatu elektron dapat bersifat juga sebagai gelombang. Nah, dia menggunakan rumus yang sama seperti rumus sebelumnya, yaitu lambda elektron sama dengan H atau konstanta Planck dibagi dengan momentum elektron tersebut. Davison dan Germer akhirnya dapat membuktikan bahwa elektron ini dapat bersifat sebagai gelombang menggunakan eksperimen yang mirip sekali dengan eksperimen double slit, di mana mereka menembakkan elektron dan kemudian terjadi suatu difraksi. Nah, ini untuk rumus mencari frekuensi gelombang elektron. Dapat dilihat di sini bahwa lambda sama dengan H kali C, di mana H adalah konstanta Planck dan C kecepatan cahaya dibagi dengan momentum kali kecepatan cahaya. Ini momentum ini karena momentum elektron dan dengan energi yang sangat tinggi, maka kita harus menggunakan ekspresi relativistiknya, yaitu akar 2 massa elektron dikali energi kinetik elektron tersebut. Pada percobaan fotolistrik diperoleh energi kinetik maksimum fotoelektron sebesar 3,63 kali 10 pangkat min 19 Joule. Untuk bahan logam tertentu yang memiliki fungsi kerja sebesar 3 kali 10 pangkat min 19 Joule. Tentukanlah panjang gelombang cahaya yang digunakan pada percobaan. Pertama, kita cari dulu energi gelombang cahayanya. Dari persamaan ini didapat energi gelombang cahayanya 6,63 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Lalu kita cari panjang gelombang cahayanya dari persamaan ini. Ya, lalu didapat 300 nanometer. Terima kasih.
Selanjutnya ada contoh soal mengenai efek fotolistrik. Soalnya adalah, percobaan efek fotolistrik digunakan untuk menentukan fungsi kerja suatu logam. Ketika logam disinari cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer dan potensial penghenti 1,99 volt, tentukan fungsi kerja logam dan frekuensi ambang dalam percobaan efek fotolistrik ini. Perbedaan energi foton dan fungsi kerja logam akan dikonversi menjadi energi kinetik elektron. Dengan persamaan, E gamma dikurang fungsi kerja logam sama dengan EK elektron. Jadi untuk mencari fungsi kerja logam adalah E gamma dikurang EK elektron sama dengan Hc per lambda dikurang 1,99 elektrovolt. Nah, dimasukkan angka dengan H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second, dan C adalah kecepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambda adalah panjang gelombang dengan nilai 300 kali 10 pangkat min 9 meter, dikurang 1,99 elektrovolt. Karena tadi masih dalam satuan volt, jadi untuk mendapatkan menjadi satuan elektrovolt harus dikali nilai elektron dengan nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule per elektrovolt, sehingga didapatkan fungsi kerja logam dengan nilai 3,446 kali 10 pangkat min 19 joule. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi ambang, kita menggunakan persamaan fungsi kerja sama dengan H dikali frekuensi. Lalu dimasukkan nilainya dengan fungsi kerja adalah 3,446 kali 10 pangkat min 19 joule dan konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second, sehingga frekuensi ambang didapatkan nilai 5,1976 kali 10 pangkat min 14 Hz. Sekarang saya akan menjelaskan satu latihan soal. Dalam soal ini kita perlu menghitung perubahan panjang gelombang foton dengan sudut hambur 53 derajat dan massa elektron seperti tersebut. Nah, ini merupakan soal untuk efek Compton, karena itu kita harus menggunakan persamaan Compton, yaitu yang berikut. Nah, setelah itu kita tinggal masukin sekalian semua angka-angkanya, M-nya itu massa, terus sudut hambur dimasukin, H-nya tetapan Planck, dan C-nya itu kecepatan cahaya. Setelah itu tinggal kita hitung hingga akhirnya kita dapat jawabannya 9,67 kali 10 pangkat min 13 meter atau 0,967 pikometer. Saya akan menjelaskan contoh soal elektron dan gelombang materi beserta pembahasannya. Hitunglah panjang gelombang de Broglie untuk A. Elektron 1 kilo elektrovolt, B. Neutron 1 kilo elektrovolt. Untuk soal yang A, yaitu elektron 1 kilo elektron volt, pertama kita cari momentumnya dulu dengan rumus akar 2 kali massa kali energi kinetiknya. Dan didapatkan hasil 1,707 kali 10 pangkat min 1 pangkat minus 23 kg massa per sekon. Kemudian dicari panjang de Broglie-nya di mana H konstanta Planck per momentum, yaitu 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dibagi 1,707 kali 10 pangkat min 23. Dihasilkan panjang sepanjang 3,88 kali 10 pangkat minus 11 meter. Yang kedua, yaitu untuk soal neutron 1 kilo elektron volt dengan menggunakan rumus momentum sama dengan akar 2 MK, didapatkan hasil 1,827 kali 10 pangkat minus 12 kg meter per sekon. Kemudian dengan digunakan rumus panjang de Broglie, yaitu H konstanta Planck per momentum,
didapatkan hasil 3,62 kali 10 pangkat minus 22 meter.